Tipe siomay yang premium, dagingnya tuh berasa, bertekstur, secara visual juga agak sedikit shiny, berminyak. Nah ini biasanya aku temuin di toko-toko bakmi, tapi ini pastinya versi halal. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devi Hermawan. Hari ini kita akan bikin siomay ayam udang jumbo ya. Ini tuh yang dagingnya berasa, pastinya juga premium. Dan biasa aku tuh makan siomay kayak gini tuh di toko-toko bakmi. Tapi ini pastinya yang versi halal. Dan pastinya ini cocok banget buat stok ya, karena bisa kalian jadikan frozen food. Dan pastinya bikinnya praktis, satu karena ukurannya jumbo ya, jadi cepat selesai. Dan kedua juga ini cara bungkusnya nanti aku akan kasih lihat. Dia tipe bukan siomay yang rapi banget, abstrak, tapi appetizing, bikin ngiler. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya ya. Ini untuk ayam gilingnya aku campur dada sama paha. Kalau kalian mau pakai full paha nggak apa-apa. Dada ayam di sini tujuannya supaya waktu ngegigit itu dia ada tekstur dagingnya tuh kerasa lebih kasar ya. Terus pastinya ada udang kupas, ini yang udah dicincang kasar juga. Dan buat yang suka tipe lebih berlemak ya, ini aku tambahin juga kulit ayam yang sudah direbus lalu di chopper. Nanti penjelasannya lebih jelas aku taruh di dalam video. Bahan-bahan lainnya, ini ada bawang putih, bawang bombay. Sebenarnya kalau kalian nggak mau pakai bawang bombay, bisa diganti daun bawang juga ya. Nanti aku juga sama jelasin di tengah video. Air untuk menghaluskan, saus tiram, kecap ikan, minyak goreng, dan buat aromatik sini ada minyak wijen. Dan untuk tepungnya, ini aku pakai tepung tapioka. Kalau kalian mau pakai tepung sagu juga bisa. Untuk ngebungkusnya pastinya kita akan perlu kulit pangsit yang cukup besar karena kita mau bikin yang jumbo. Kalau kalian nggak bisa nemu yang jumbo ya udah berarti kalian bikinnya size yang biasa aja ya. Dan untuk garnish ini aku pakai wortel yang diparut ya. Wortelnya wortel brastagi kalau bisa, karena warna orange-nya tuh dia lebih pekat. Untuk sambelnya sebenarnya sesimpel saus sambal, kalian campur air gitu, tinggal dicukain, digulain, itu sebenarnya udah cukup. Tapi kalau pengen something yang lebih spesial, ini aku mau bikin sambal tauco. Jadi si rasanya itu kayak saus sambal, aroma bawangnya juga strong, ada tauconya ya. Ini cocok banget buat macam-macam hidangan ya, siomay, ayam goreng dan lain-lain. Nah, untuk bahan-bahannya ada cabai merah keriting, cabai rawit buat yang suka ekstra pedas, kalau nggak tinggal ganti cabai keriting aja. Bawang putih, bawang merah. Ini base-nya saus sambal, tauco. Ini aku pakai tauco manis. Kalau nggak ada tauco manis, pakai tauco asin juga nggak apa-apa ya. Tinggal disesuaikan gulanya. Dan buat rasa asamnya ini aku pakai cuka. Dan nanti kita pastinya perlu gula serta air untuk memasak. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Kalau kita mau bikin siomay dalam jumlah yang banyak, masing-masing si bahannya itu kita haluskan dulu sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang pertama ini pastinya si bawang putih dan juga bawang bombay. Ini aku blender dulu bawang putih pakai air. Airnya juga jangan lupa ditakar ya, karena ini termasuk dalam resep juga. Semua resep lengkap sudah ditulis di description box. Kita blender dulu bawang putihnya sampai dia agak halus. Baru bawang bombay ini kita masukin. Bawang bombaynya juga jangan kurang, dia akan selain ngasih wangi juga ngasih si teksturnya tuh jadi kayak berongga-rongga gitu ya. Dan untuk bawang bombaynya kita nggak usah sampai terlalu halus. Udah kayak gini, sisihkan. Nah, untuk si daging-dagingan, ini aku pakai yang masing-masingnya tuh udah digiling. Biasa kalau kita bikin dalam jumlah banyak memang lebih baik kayak gitu, karena nggak mungkin muat semuanya ke dalam satu food processor. Paha giling ada tekstur masih agak kasar ya. Dada giling ini halus. Nah, jadi dada ayam itu kan ibaratnya lebih seret ya. Nah, supaya si siomaynya itu teksturnya dia lebih berasa lagi dagingnya. Nah, jadi aku campur dada ayam. Tapi kalau kalian mau pakai full paha ayam juga tenang, bakalan enak. Udang cincang kasar juga ini masuk. Kulit giling ya. Kulitnya ini udah aku rebus dulu sebelum dicop. Tujuannya supaya teksturnya tuh lunak dan bisa halus. Hanya pakai chopper rumahan, karena kalau yang kulit mentah tuh kan susah banget ya kalau dicop. Nah, kalau kalian beli yang kulit giling frozen yang mentah pun mau dimasukin nggak masalah. Bumbu-bumbu ini ada garam, kaldu jamur, gula, merica, semuanya tuh udah aku tulis di description box ya. Dan tipe siomay kayak gini tuh biasa memang manisnya tuh agak kerasa. Tapi kalau kalian yang nggak biasa makan siomay ada manisnya, gulanya boleh dikurangin setengah aja. Untuk aromatiknya, ngimbangin aroma ayamnya, ini ada saus tiram, kecap ikan, minyak wijen masuk. Minyak goreng ini buat tekstur adonan. Kalau kalian lagi mengurangi minyak goreng mau di skip.
nggak masalah. Dan ini bawang putih, bawang bombay yang sudah kita haluskan beserta dengan air-airnya juga ini kita masukin. Nah, untuk di resep ini kenapa aku pakai bawang bombay? Jadi kan memang aku bikin dalam jumlah yang banyak ya. Ini lebih convenient aja, tapi sebenarnya selain bawang bombay kalian mau ganti pakai daun bawang juga boleh ya. Tapi kalau daun bawang itu memang lama-kelamaan di freezer, dia si warnanya suka berubah. Tapi rasa sih sebenarnya tetap enak. Nah, si bawang bombay ini juga akan ngebantu ya teksturnya kayak kalau misalnya kita bikin siomay Bandung tuh kan pakai labu parut. Bawang bombay juga dia akan ngebantu. Jadi si siomaynya itu ya karena kita tambahin tepung tapioka, walaupun udah dingin dia bukan yang jadi keras atau terlalu alot. Itu ngebantu jadi lembutnya tuh masih ada. Nah, ini di awal kita akan aduk rata dulu. Jadi kalau kalian pengen bikin siomaynya itu dia yang bertekstur pada saat dibelah tuh kayak bukan bakso ya. Kalau bakso tuh kan nyatu banget. Ini salah satu tipsnya ya, kalian aduknya ini cukup sampai si cairannya itu dia meresap merata, jangan overmix. Karena kalau overmix nanti teksturnya tuh jatuhnya jadi kayak bakso gitu ya, dia nyatu. Sedangkan kita kan pengennya dia yang begitu dipotong tuh dia kayak tekstur dagingnya tuh masih ada ya. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita campurin tapioka dan selesai. Nah, kalau udah, ini bakal kita diamkan dulu ya di marinasi. Kalau kalian kulkasnya nggak masuk karena ini adonannya banyak, boleh di suhu ruang maksimal 1-2 jam ya kalau di suhu ruang. Nah, kalau kalian bisa dimasukin ke kulkas, boleh cuma 2 jam, mau lebih lama juga nggak masalah. Nah, jadi dengan kita diamin dulu ya si daging ayamnya itu tuh seperti di-cured ya atau dimarinasi, dimana kalau ada gula, garam, dia akan bikin si proteinnya itu kan dia jadi lebih kenceng tuh teksturnya. Nah, terus kalau kalian marinasinya tuh semalaman di kulkas, nanti tuh si warnanya tuh jadi kayak agak pink ya, lebih bagus gitu. Tapi kalau kalian nggak mau marinasi semalaman, 1-2 jam juga itu cukup ya untuk hasilnya lebih maksimal. Sambil tunggu si adonan siomaynya itu kita diamin dulu ya, dimarinasi dulu. Ini kita akan bikin si sambal tauconya. Ini kita tinggal blender aja, mulai dari bawang-bawangan, ada bawang putih, bawang merah, lalu cabai merah keriting dan juga cabai rawit buat yang suka lebih pedas. Kita blendernya ini pakai sebagian air dari resep ya, untuk resep lengkap semuanya udah ditulis di description box. Lalu kita blender aja, dan kalau udah, tuh, ini dia udah cukup halus ya, tapi dia masih ada tekstur, nggak masalah. Ini kita tinggal masukin aja ke panci karena kita akan masak, nggak perlu ditumis dulu, jadi rebus aja metodenya semua. Saus sambal, lalu tauconya juga ini kita masukin ya, tauco nanti akan kasih aroma khas. Gula, kaldu jamur, cuka. Kalau kalian nggak ada cuka, mau pakai ganti jeruk nipis itu boleh, tapi dimasukinnya belakangan aja ya. Dan juga air sisanya tadi. Ini tinggal kita masak aja. Masaknya ini kurang lebih sekitar 10 menit di api sedang kecil. Jadi kita perlu masak sampai si aroma bawangnya itu udah nggak langu dan juga pastinya dia ke-reduce ya. Jadi rasanya lebih pekat. Nah, ini adonannya udah kita istirahatkan ya, aku istirahatin di kulkas semalaman. Nah, karena udah dingin adonannya udah lebih ngeset, jadi pastinya dia lebih kokoh ya dalam mempertahankan bentuk si siomaynya. Nah, untuk kulit pangsitnya ini aku pakai bentuk kotak. Ini ukurannya tuh 11 cm. Dia sebenarnya udah gede, tapi masih ketebelan dan kurang besar. Jadi aku mau tipisin ya. Tipisinnya bentuknya nggak usah beraturan juga nggak masalah. Yang penting dia tipis supaya nanti enak dibentuk. Dan pada saat dikukus tuh dia nanti jadinya tuh kayak ada keriput-keriputnya. Itu bagus ya. Dan supaya setelah dikukus juga kalau dimakan itu tuh kulit pangsitnya nggak terlalu keras ya. Ini kita bolak-balik ditipisin. Kalau kulit pangsitnya agak lengket, kalian bisa bantu pakai tepung tapioka ya. Gimana kalau kalian nggak bisa nemu kulit pangsit yang besar? Ya udah pakai kulit pangsit atau kulit siomay seadanya. Mau bikin sendiri, aku juga udah pernah share resepnya. Nah, untuk kulitnya ini kita susun aja. Kalau kalian siomaynya mau sama rata udah pasti paling akurat tuh ditimbang ya. Tapi kadang kalau kita bikin sendiri, terus juga atau nggak timbangannya lagi mungkin habis baterai dan lain-lain, ini bisa banget kalian pakai scoop ice cream kayak gini. Pastinya akan membantu mempercepat juga. Tapi kalau nggak ada banget ya udah kalian bisa tinggal pakai sendok aja ya kayak biasa. Ini kalau ditimbang tuh kurang lebih sekitar 70-75 gram. Jadi memang jumbo, sekitar 2 pieces siomay ukuran reguler ya. Kalau kalian mau bikin siomaynya kecil-kecil, itu juga nggak masalah sebenarnya ya. Pakai adonan ini juga bisa. Nah, untuk ngebentuknya juga ini bukan yang rapi banget ya. Dia agak-agak berantakan, abstrak, tapi justru jadi appetizing ya, jadi bikin ngiler gitu. Nah, kalau kalian mau ngebentuk siomay kayak gini, wajib pakai kulit yang tipis. Karena kalau pakai kulit yang kaku, itu nanti jadinya malah nggak karuan ya. Tinggal kita ketengahin aja. Tuh, kita susun aja.
Nah ini kita dempetin aja sama siomay-siomay lainnya supaya nanti si bentuknya tuh jadi lebih rapi ya. Dan tinggal lanjut aja sampai semuanya beres. Ini kita bisa rapihin si siomaynya kayak gini. Dan terakhir ini untuk wortelnya ini udah diparut halus, tinggal kita taruh aja topping di atasnya. Nah, untuk stok frozen ini lebih baik kalian kukus dulu semuanya dimatengin ya, terus nanti tinggal stok aja di dalam kulkas ataupun freezer. Kapanpun kalian mau hidangkan tinggal dipanaskan. Untuk ngukusnya kalian bisa pakai kukusan elektrik ya, mau di atas wajan juga nggak masalah karena ini ukurannya juga besar. Untuk ngukusnya ini waktu memasaknya itu sekitar 30 menit ya, jadi kita perlu 30 menit dalam keadaan si uapnya itu dia udah panas ya, memastikan semuanya dia matang udah pasti. Terus juga si aromanya dia lebih menyatu, dan kalau dibelah itu biasa kalau kita kukusnya cukup ya, biasa si minyak-minyaknya tuh dia kayak udah keluar gitu ya, lebih bagus. Ini tuh tipe siomay yang premium dalam artian dagingnya tuh berasa, bertekstur ya, tapi tetap ada kenyal khas dari siomay di Indonesia ya. Karena berbeda kalau misalnya siomay Hong Kong tuh yang di dimsum itu kan biasa memang pure daging, jadi memang kenyalnya itu kenyal dari daging. Nah kalau ini tetap tekstur tapiokanya tuh berasa, tapi dagingnya juga berasa, dan kalau kalian belah si teksturnya itu dia bukan yang halus, melainkan dagingnya tuh kelihatan tuh. Terus juga secara visual juga agak sedikit shiny ya, sedikit berminyak. Nah ini biasanya aku temuin di toko-toko bakmi, tapi ini pastinya versi halal ya. Nah kalau kalian merasa si ukurannya terlalu besar-besar, kalian tinggal sesuaikan aja sesuai selera atau sesuai kebutuhan. Oke kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalau di Cooktek dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shortsnya Devina Hermon. Stay tune terus and see you in the next video.